Udah, nggak ada MC-nya. Nggak ada MC-nya nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah hari ini sudah sampai pada Ramadan yang ke-26. Ada yang udah 27 ya? Ada yang udah lebaran semalam. Kemarin ada yang udah lebaran. Jadi sekarang 26, ada yang 27. Mudah-mudahan Lailatul Qadar kagak ketuker tuh. Soalnya malam ganjilnya 2 kali ini sekarang. Semalam malam 26 tapi kata yang lain 27. Ntar malam 27, yang lain bilangnya 28 gitu. Jadi Lailatul Qadarnya ini kita bingung nih ngikutin ganjil siapa nih Lailatul Qadar. Karena sebab banyak di antara kita yang kalau i'tikaf tuh ngikutin ngincernya malam ganjil doang. Sebab biasa kalau malam ganjil masjidnya juga bikin sahur bareng kan ya, ada sahurnya gitu. Kalau nggak malam ganjil nggak ada sahurnya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang ketukar nih malam. Di sini ada terus. Alhamdulillah. Tahu gitu saya kesini itikafnya. Jadi kita ini sekarang mau ngomongin soal fidyah dan qada puasa. Qada puasa dan fidyah. Pertama nih kita mau ngelurusin. Saya nggak tahu nyebutnya ngelurusin, benerin apa ngoreksi. Bahwa yang namanya fidyah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fidyah itu ukurannya 1 mud nih segini. Jadi kalau orang kagak puasa dan dia wajibnya bayar fidyah, ntar kita jelasin siapa-siapa orang yang kalau nggak puasa bayarnya fidyah. Kalau bayar fidyah itu ukurannya satu fidyah itu 1 mud. Ini 1 mud segini. 1 raupan kedua tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 1 mud sih. Zakat fitrah tuh 4 mud. Jadi zakat fitrah 4 mud, fidyah 1 mud. Itu berarti fidyah itu 1/4-nya zakat fitrah. Cuman yang jadi masalah ada beberapa masjid, beberapa panitia zakat, termasuk lembaga zakat modern itu menetapkan fidyah bahkan lebih mahal dari zakat fitrah. Kan ya? Sekarang nih kalau kita ngikutin Basnas itu zakat fitrah 60.000 nilai uangnya. Fidyah itu 60.000 juga. Gitu. Di beberapa masjid fidyah itu ada yang sampai 75.000 fidyah gitu. Padahal yang namanya fidyah itu 1/4-nya zakat fitrah. Maka kalau zakat fitrah 60.000, 1/4-nya itu berapa tuh? 15.000 harusnya begitu. Saya nggak tahu bagaimana caranya tuh. Kemudian jadi 60.000, 70.000. Mungkin karena dianggapnya konversi uang itu konversi dari makan matang kan ya. Aslinya kan fidyah itu cuma segini nih. Jadi 1 raupan. Ini kalau dikonversi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 1 mud itu 0,68 liter.
Kalau dibuletin mungkin jadi 1 liter gitu. Nah dulu zaman dulu kan 1 liter tuh 10 ribu zaman dulu sebelum pilpres kan ya, sebelum ada bansos kemana-mana tuh 10 ribu. Ketika ada orang yang ini emang masalahnya gara-gara kita ini jarang ngaji, tapi sekalinya disuruh sekalinya diperintah banyak nanya begitu. Akhirnya yang tadinya 10 ribu jadi 60 ribu. Awalnya 10 ribu aja. Kan Ustadz ditanya, Ustadz ini fidyah berapa bayarnya? Fidyah itu 1 hari 1 mud. 1 mud berapa Ustadz? 1 mud 0,68 liter. Seperempatnya zakat fitrah. Dibuletin aja 1 liter boleh Ustadz. Ya bagus, jadi ada lebihnya. Itu 1 liter kalau bayar pakai duit boleh. Sebagaimana zakat fitrah boleh pakai uang, fidyah juga boleh dibayar dengan uang. Walaupun tidak disepakati, tapi boleh. Lalu kalau 1 liter dikonversi jadi uang itu kan 10 ribu tuh. Gitu, 10 ribu. Ada lagi yang nanya, Ustaz, fidyah itu kan ngasih makan orang miskin sehari. Itu kalau 10 ribu Ustaz, itu belum dapat lauk, itu cuma nasinya doang. Kata gitu. Ya udah tambahin nama lauknya dah, tambahin 10 ribu. Jadi 20 ribu. Gitu. Dia nanya lagi, Ustaz, ini kalau 20 ribu makan sekali doang, kan kita sehari makan 3 kali, yang normal kan ya. Ada yang ini makan sampai 4 kali 5 kali kan ada. Ya udah 20 kali 3 makan sehari, jadi 20 ribu dikali 3 jadinya berapa? 60 ribu. Nanya lagi, Ustaz, 60 ribu belum dapat air, itu air belum ada. Tambahin air 5 ribu dah. 5 ribu kali 3 15, itu 60 ribu tambah 15 ribu jadi 75 begitu. Karena sejak awal mikirnya tuh 10 ribu konversi dari makan matang. Padahal konversi uangnya bukan dari makan jadi, konversinya dari bahan makanan pokok yang kewajibannya 1 hari 1 mud 0,68 liter. Kalau si wajib fidyah mau masakin nggak ada masalah, boleh. Dia wajib fidyah nih, mak bapaknya udah nggak puasa, hari ini bayar fidyah. Dia mau masakin 1 hari ini untuk miskin seukuran 1 mud, boleh, nggak ada masalah. Cuman syariat nggak ngewajibin. Syariat tidak mewajibin orang bayar fidyah matengin, kagak ada kewajibannya. Sebab kalau mau matengin kudu ditambahin lauk kan ya. Minimal ada ikannya gitu, belum minta sayurnya, ntar minta lagi ada susunya lagi kan begitu, pokoknya disediain itu. Jadi 10 ribu itu kalau sekarang fidyah 15 ribu itu konversi dari makanan, dari bahan pokoknya, bukan makan jadi. Ya kalau makan jadi segitu 60 ribu 75 ribu. Kalau 10 hari dia nggak puasa 750 kan ya. Kalau 20 hari 1.500.000. Kalau 30 hari jadi berapa tuh? 2.250.000. Baju lebaran kagak jadi beli itu buat bayar fidyah kan ya. Jadi ini kesalahan ngitung. Karena tidak masuk akal, itu zakat fitrah 60 ribu, tapi kenapa fidyahnya 75 ribu? Kalau sekarang zakat fitrah 50 ribu nih di beberapa tempat, maka fidyah itu mesti 1/4-nya. Karena memang begitu ukuran daripada syariat, yang namanya fidyah itu 1/4 dari zakat fitrah. Zakat fitrah 4 mud, fidyahnya itu 1 mud, itu ukurannya. Artinya kita ini kalau yang mempunyai kewajiban fidyah, ada kita punya orang tua atau anak yang sakit terus-terusan bayar fidyah, maka nggak usah bingung-bingung. Bayar fidyahnya nggak usah bayar ke mana lembaga tertentu. Ya kalau mau ke masjid sih nggak apa-apa. Tapi yang bagus tuh fidyah dibayarkan langsung kepada fakir miskin. Kitanya langsung kasih fakir miskin. Gampang nyari miskin tuh gampang, kiri kanan banyak di tetangga kita. Orang miskin tuh kata ulama, orang yang butuhnya 10 tapi hanya bisa menghasilkan 7, itu namanya miskin.
Dia butuh 5 nih. Ini sebulan kebutuhannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia kerja tiap bulan cuman bisa dapat 3, dapatnya 4, dapatnya 2. Jadi nggak pernah 5 kebutuhannya tertutupi. Butuhnya 10, tapi kemudian bisa dapatnya 5 dong. Itu namanya miskin. Nah, kalau fakir butuhnya 5, 5-5-nya kagak ada. Itu namanya fakir gitu. Tapi dia punya rumah, Ustaz. Rumah sendiri sih nggak jadi hitungan. Orang mau tinggal di rumah sendiri, tanah sendiri, apa kontrakan. Sebab itu rumah biar punya sendiri, kan rumah dibungkus kagak jadi nasi itu. Nggak bisa jadi nasi. Lama itu. Kan ya? Nggak bisa tiba-tiba langsung dikonversi jadi kebutuhan pokok dia sepanjang bulan itu. Maka yang pasti miskin tuh orang yang butuhnya 10, butuhnya 5, tapi cuman bisa menghasilkan 3, kurang dari apa yang dibutuhkan. Walaupun mungkin punya punya rumah sendiri gitu. Jadi nyari. Itu ukurannya tuh. Jadi fidyah itu 1/4 daripada zakat fitrah. Kapan bayar fidyah? Ini juga sama nih. Banyak di antara kita ini susah juga nih ngeberesin tradisi ini nih. Saya di rumah juga belum beres ngeberesin ini. Bahwa banyak yang bayar fidyah itu ketika orangnya udah meninggal dunia. Kan ya? Atau yang paling bayarnya beres-beres Ramadan. Ya nggak ada yang salah. Cuman kalau bayarnya setelah orang meninggal, udah gitu bayarnya pas lagi tahlilan malam keberapa biasa di sini kalau bayar fidyah? Malam ketujuh kan ya, malam ketujuh ada malam ketiga. Kita nggak ngomongin urusan tahlilannya, kita ngomongin bayar fidyah pas tahlilan. Sah apa enggak itu zan? Kalau dilihat dari apa yang terjadi sekarang nih kagak sah. Sebab yang hadir di tahlilan tidak semuanya orang miskin, gitu. Apalagi kalau sahibul musibahnya mantan RW, kan ya? Yang musibahnya mantan RW itu kan yang hadir tahlilan tuh lurah, mantan lurah, dekel, tahu dekel? Dewan Kelurahan. Sekarang namanya LMK kan ya? LMK hadir. Itu anggota dewan gitu. Dulu dekot dia dewan kota, sekarang udah jadi anggota dewan, datang gitu. Soalnya mantan RW-nya dulu yang ngurusin suaranya di dapil dia gitu. Ini dia datang bawa ini lagi, bawa mobil datangnya. Masa orang datang tahlilan bawa Fortuner pulang bawa beras fidyah kan malu. Harusnya kan malu itu. Itu nggak sah fidyah ketika tahlilan. Sebab yang hadir tidak semuanya miskin, begitu. Ya terus jadi sia-sia, enggak jadi sia-sia, cuman jatuhnya sedekah. Tapi kewajiban fidyah yang mestinya dibayar belum gugur, sebab belum nyampe ke tangan yang berhak, begitu. Kalau zaman dulu tuh orang bayar fidyah di tahlilan tuh kasihnya ke ustadznya, kan ya. Jadi ada ustadz yang hadir, lalu keluarga menyerahkan seluruh fidyahnya kepada ustadz. Lalu ustadz itulah kemudian yang secara sukarela bagi-bagi ke jamaah gitu. Kalau caranya seperti ini nih benar, dengan catatan si ustadznya ini miskin gitu. Tapi kan sekarang ustadznya juga gak miskin-miskin amat gitu. Ustadznya juga punya mobil gitu. Kan ya. Jadi kalau si ustadznya miskin, maka fidyah itu tepat sasaran, diberikan kepada miskin. Lalu si miskin ini dengan sukarela dia bagiin tuh ke jemaah-jemaah yang lain. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang enggak, si ustadznya malah kata bisa jadi lebih kaya daripada si sahibul musibah gitu. Itu yang terjadi. Makanya fidyah yang dilakukan ketika malam tahlilan tuh, malam terakhir biasa malam ketiga, malam ketujuh, itu jatuhnya sedekah. Sedekah biasa aja. Bermanfaat buat keluarga mayit, juga buat si mayit sebagai tambahan pahala, tapi kewajiban fidyahnya belum selesai, begitu. Jadi sebenarnya kapan nih bayar fidyah? Bayar fidyah itu sudah mulai datang kewajiban fidyah ketika datang hari wajibnya. Misalnya sekarang hari pertama puasa misalnya sekarang hari pertama puasa. Maka kalau kita punya orang tua yang sudah uzur tidak lagi mampu puasa, saat ini juga kita udah boleh bayar fidyah untuk 1 hari ini.
Jadi ketika harinya sudah datang kita wajib bayar fidyah gitu. 2 hari datang, 2 hari fidyah. 3 hari terus sampai 30. Kalau dirapel 30 ya 30. Artinya tidak usah nunggu sampai 1 bulan penuh. Kalau harinya sudah datang, harinya udah datang tuh ukurannya subuh. Jadi kalau udah lewat waktu subuh bisa udah orang bayar fidyah. Begitu. Tapi kalau belum datang harinya belum boleh. Di awal bulan belum datang bulan puasa, dia udah datang nih ke pengurus musola, ke pengurus masjid. Nitip Ustaz, nitip nih fidyah emak saya kagak puasa sepanjang sebulan. Nah kan puasanya belum datang. Tapi emak saya udah pasti kagak puasa ini Ustaz. Ah, belum boleh itu. Sebab hari wajibnya belum datang. Gitu. Kalau hari wajibnya sudah datang, boleh. Sampai hari ke-15 dia bayar 1 bulan 30, maka yang jadi fidyah 15. 15 setengahnya jadi sedekah. Kewajiban fidyahnya belum. Jadi tiap hari ini kita punya pengalaman dulu, kami waktu itu punya punya orang tua nenek gitu ya. Orang kita kalau nenek nyebutnya emak gitu. Kalau ibu kita nyebutnya umi apa nyak kan begitu. Jadi kalau emak tuh nenek. Emak itu udah nggak puasa, udah tua, udah uzur. Nah itu cucu-cucunya itu tiap subuh kudu datang ke rumah nenek ngambil fidyah serahin ke miskin. Tiap hari ganti-gantian. Dulu kita cucunya masih pada bujang, tiap subuh datang ke rumah nenek ngambil fidyah, kadang beras, kadang duit, langsung hari itu ngasih ke miskin. Habis subuh. Itu ngakalin biar cucu-cucu tuh kagak pada tidur habis subuh gitu. Jadi ketika habis subuh disuruh gantian. Nah, gitu. Jadi kita datang ditunjukin nama emak itu. Lu ke sono no di RT sono gang situ ada Aji namanya fulan-fulan tuh kasih ke dia gitu. Jadi itu tiap hari. Maka setelah Ramadan selesai kita nggak punya lagi utang. Sebab utang fidyah sudah selesai kita bayar per harinya gitu. Jadi kalau mau nunggu sebulan boleh nggak apa-apa. Nunggu sebulan, pakai beras 30 hari 30 liter. Nah, 30 liter nih dikasih ke satu orang miskin, apa boleh 30 hari 30 liter nih 30 miskin. 30 liter boleh ke 30 miskin, tiap miskin dapat 1 hari 1 liter, atau boleh 30 liter ini diserahkan kepada satu miskin. Jadi tidak ada masalah. Mau dirapel satu orang dapat 30 fidyah, 30 miskin 30 liter, atau tiap orang dapat 1 liter 1 liter. Terserah. Yang penting bayar fidyahnya tepat sasaran kepada fakir miskin. Itu waktunya. Jadi kagak usah nunggu. Jadi kalau sekarang hari ke-26 orang sudah bisa bayar nih hari ke-20, 26. Hari ke-27 belum boleh. Sebab belum datang harinya. Gitu. Bagaimana nih Ustaz kalau ada orang yang meninggal dunia, lagi uzur meninggal dunia. Kalau orang yang meninggal dunia itu kan keadaannya ada yang meninggalkan utang, ada yang meninggal dunia ketika memang sedang uzurnya. Contoh begini, ada orang yang sakit, masuk Ramadan hari pertama sakit, diopname di rumah sakit 1, 2, 3, 4 sampai hari ke-20. Berarti 1 sampai 20 kan gak puasa nih sakit nih. Hari ke-20 meninggal dunia. Nah, maka orang yang seperti ini tidak punya utang puasa, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Anak-anaknya nggak mesti bayar qadha, nggak mesti bayar fidyah karena emang orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan punya uzur. Gitu. Dan memang jangankan meninggal, ketika lagi hidup aja kan memang kagak wajib puasa orang ini. Maka karena tidak wajib puasa, meninggal dunia tidak meninggalkan kewajiban. Begitu. Sebab meninggalnya sedang dalam keadaan uzur atau meninggalnya lagi musafir, pulang kampung perjalanan 3 hari 4 hari, dari mulai hari pertama jalan udah nggak puasa, hari kedua, hari ketiga, hari keempat misalnya kecelakaan meninggal, naudzubillah, maka itu 4 hari yang dia kagak puasa sebab safar nggak ada kodonya.
Sebab meninggal dunia dalam keadaan uzurnya, dalam keadaan memang syariat memberikan dia kebolehan untuk kagak puasa. Beda kalau ceritanya orang meninggal dunia sudah dikasih waktu oleh Allah untuk qada tapi belum qada. Orang safar nih, hari pertama sampai hari ke-25 puasa. Hari ke-26 dia mulai safar. 26 dia nggak puasa, 27, 28, 29. 4 hari ini dia nggak puasa. Setelah Ramadan selesai, datang bulan Syawal, 4 hari ini kagak diqadha. Padahal waktunya punya. Sampai masuk bulan Dzulqa'dah belum bayar juga. Masuk bulan Dzulhijjah belum bayar juga. Sampai masuk bulan Muharram meninggal dunia. Nah, orang yang seperti ini namanya meninggal dunia bawa utang puasa. Sebab Allah udah kasih waktu untuk bisa qadha, tapi kagak diqadha, akhirnya meninggal dunia, maka orang ini punya utang qadha. Terus gimana Ustaz? Maka kalau anak-anaknya tahu bapak ini punya utang qadha, wajibnya bukan bayar fidyah, wajibnya ya qadha. Sebab ketika dia meninggalkan puasa itu memang kewajibannya kan qadha. Maka qadha itu anak-anaknya. Berapa hari? Itu bapak waktu itu punya utang 5 hari. Ya 5 hari qadhain. Itu 5 hari, 5 anak per hari itu. Di hari yang sama boleh atau dipisah-pisah, hari apa gua hari Senin, ntar lu hari Selasa, lu hari Rebo, begitu. Atau 5 orang langsung puasa 1 hari. Atau 1 orang ini anak nih puasa sebanyak 5 hari, terserah. Pokoknya 5 puasa ini kudu diqadha, begitu. Boleh juga kalau bukan anaknya. Kayak apa namanya, kayak badal haji. Kan badal haji tuh yang badalin kita tuh anak bukan, ponakan bukan, encing bukan kan ya. Kagak kenal juga kita main badalin haji. Yang penting bayar aja kan begitu. Qadha puasa juga sama. Kalau anak-anaknya rada malas begitu ya, dia WhatsApp aja di grup teman-temannya tuh. Di WhatsApp, gua ada kerjaan nih, gitu. Kerjaan apa dong? Yang nganggur kan langsung jawab nih. Apa nih kerjaannya? Puasain buat mak gua. Sehari 50.000 begitu. Ini kalau ada yang mau ambil, kalau nggak ada yang mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah kalau kemudian orang bayar orang lain untuk puasa atas utang orang tuanya. Jadi tidak ada kewajiban harus anaknya. Cuman yang paling bagus, yang paling afdol, qadha puasa untuk orang yang sudah meninggal itu adalah apa namanya, anaknya sendiri, ahli waris lah begitu. Termasuk kewajiban fidyahnya. Jadi waktu meninggal dunia punya utang fidyah ya fidyah. Kalau waktu meninggal dunia punya utang qadha ya qadha, begitu. Jadi itu waktunya tuh. Jadi bayar fidyah itu waktunya ketika harinya sudah datang gitu. Nah, kemudian masalah selanjutnya, siapa yang kalau nggak puasa wajibnya bayar fidyah. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan gimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang agak berat bagi dirinya untuk berpuasa, maka bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Fidyah itu arti secara bahasanya tuh denda atau ganti, yaitu ngasih makan orang miskin. Dulu ayat ini nih, waktu pertama kali syariat puasa diturunkan, ayat ini nih buat semua kita, semuanya. Pokoknya gak kenal tua muda, pokoknya kalau dia balik udah umur wajib puasa, sehat apa kagak sehat, ini ayat kena semuanya. Pokoknya kalau ngerasa berat, kalau ngerasa ogah puasa, bayar fidyah. Karena dulu syariat puasa itu kan turun bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Artinya udah dekat-dekat Ramadan, ayatnya baru turun kewajiban puasa. Udah lewat nisfu Sya'ban, ayatnya baru turun. Akhirnya orang kaget kan ya. Kagak pernah ada puasa, toto disuruh puasa. Banyak orang yang waduh, capek dah begitu. Lemes. Turun ayat Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau emang rasanya berat puasa, fidyatun tu'amu miskin, gantinya ngasih makan orang miskin.
Akhirnya gara-gara ayat ini orang pada ngasih fidyah. Puasanya kagak, mau ngasih fidyah doang. Akhirnya banyak yang kagak puasa, cuman kemudian lama-lama turun ayat Allah yang lain, faman syahida minkum syahra falyasum. Ayat ini nih membatasi bahwa orang-orang yang berat itu sudah tidak boleh lagi bayar fidyah. Kalau dia ada di hari wajib puasa, dia wajib berpuasa. Lalu ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu itu dikhususkan oleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang tua renta. Orang tua laki perempuan yang sudah uzur begitu ya. Yang sudah tidak lagi mampu puasa. Sebab aslinya kewajiban tuh kalau kagak dikerjain tetap wajib dikerjain di lain waktu. Aslinya begitu. Kita nggak bisa puasa nanti di hari lain. Kita nggak bisa haji nanti di waktu yang lain. Kita nggak bisa apalagi, kita nggak bisa sholat, meninggalin sholat nanti di luar waktunya qadha, kan begitu. Aslinya begitu. Cuman kan karena orang tua nih, kan kalau orang tua tuh makin kesono bukan makin muda, makin kesono malah makin tua. Karena makin tua maka tidak bisa diharapkan puasa. Karena tidak diharapkan puasa maka gantinya fidyah begitu. Nah, orang tua ini tergantung kondisi kesehatan ya. Sebab ada orang tua yang umurnya udah berapa? 70 tahun masih sehat. Saya pernah ketemu ada ibu-ibu umur 82 tahun masih puasa. Waktu ngisi pengajian di Masjid Darut Tauhid Jakarta tuh, kajian i'tikaf. Ada laki-laki yang saya tanya, dari mana mas? Saya lupa tuh, dia rumahnya di Pasar Minggu apa di mana gitu. Sendiri. Enggak Ustaz, saya nemenin emak saya. Emaknya yang ditunjuk tuh, emak saya yang itu tuh. Gitu. Saya bilang, itu udah tua banget itu, umur berapa? Emak saya umur 82 tahun. Masih puasa Ustaz. Full kata dia begitu. Ini itikaf juga dia yang pengen, makanya saya temenin. 82 tahun. Jadi nggak mesti umur tertentu itu berarti udah boleh nggak puasa. Jadi tergantung kesehatan. Roma Irama tuh 70 berapa tahun sekarang Roma Irama tuh? 76 apa 77? Masih manggung itu dia. Masih main gitar, masih nyanyi. Itu berdiri 2 jam konser di atas panggung kuat itu, masih puasa. Kan ya? Walaupun kalau nyanyi liriknya ada lupa juga itu dia, udah lupa. Tapi Roma Irama tuh masih sehat. Jadi nggak mesti nih tergantung umur berapa, apa tergantung kesehatannya. Dan tentu mesti ada rekomendasi dokter gitu. Kata dokter nih, orang tua saya udah nggak bisa puasa sebab kesehatannya sudah mulai menurun. Kalau dipaksa puasa justru malah membahayakan. Nah, makin kesono kan nggak mungkin masih bisa diharapkan puasa, maka bayar fidyah. Jadi orang tua yang sudah tidak lagi mampu puasa bayar fidyah. Nah, kemudian ulama masukin lagi kelompok lain selain orang tua. Sebab kan alasannya masuk akal. Alasan orang tua nih bayar fidyah sebab orang ini tidak lagi bisa diharapkan berpuasa. Maka gantinya fidyah. Lalu ulama masukin nih satu orang lain dimasukin, satu kelompok lain yang sama-sama wajibnya bayar fidyah. Siapa itu? Al-maridu maradul muzmin. Kalau bahasa Indonesianya orang sakit yang kagak sembuh-sembuh. Sakit dia, tapi bisa beraktivitas, cuman ketergantungan obat. Jadi nggak bisa nggak bisa makan normal lah, maksudnya harus nih. Ini kata dokter, ini tiap 4 jam harus minum obat, tiap 5 jam harus minum obat. Ini kalau nggak minum obat nih bahaya. Kalau lagi kambuh nih warung orang bisa diacak-acak sama dia gitu. Pokoknya kagak boleh, ini harus minum obat. Kalau warungnya warung biasa, orang warung diacak-acak. Tapi kalau yang diacak-acak warung Madura, dia yang diacak-acak sama orang Madura nih. Kasih. Pokoknya harus minum obat. Nah, ini kan orang ini ketergantungan akhirnya. Kerja ya bisa, dagang bisa, ngojek bisa, cuman per 5 jam nih harus minum obat. Per sekian jam harus ada makan yang masuk begitu. Nah, ini nggak bisa diharapkan puasa.
Maka karena tidak bisa diharapkan puasa, orang ini bayar fidyah. Nah, itu dua orang tuh. Pertama orang tua yang sudah uzur. Ini maksudnya kita jelasin begini, jangan ada orang yang kagak puasa asal bayar fidyah. Gitu. Orang tua bukan, orang sakit bukan dia. Jadi pertama orang tua uzur, yang kedua orang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Ngarepnya pengen sembuh, cuman kata dokter ini susah untuk disembuhkan. Namanya penyakit terus-terusan, maradun muzmin. Nah ternyata yang ketiga ada orang yang wajib bayar fidyah. Selain dua ini, yang ketiga adalah orang yang punya utang puasa lalu nunda bayar utang puasa sampai masuk Ramadan selanjutnya. Itu tambah kewajiban fidyah. Tadi ada orang musafir 5 hari. Tahun 2023 Ramadan dia punya utang 5 hari. 5 hari puasa dia tidak jalankan sebab dalam keadaan safar. Beres puasa belum dikodo juga nih. Syawal udah masuk nggak kodo. 30 hari itu Syawal dia nggak kodo. Dzulqa'dah masuk nggak kodo lagi. Dzulhijjah masuk dia nggak kodo juga. Sampai akhirnya masuk Ramadan selanjutnya. Ramadan 2024 nih sekarang. Maka 5 hari yang dia wajib bayar kodo itu ditambahin kewajibannya sama 5 fidyah sebagai denda karena dia menunda Ramadan sampai masuk Ramadan selanjutnya. Dan denda ini nih memang khusus mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi pandangan mazhab Imam Syafi'i mewajibkan denda fidyah. Jadi kalau orang ini punya utang puasa 5 hari, masuk Ramadan selanjutnya, maka setelah Ramadan ini nih 2024 dia wajib qada 5 hari plus dia tambahin fidyah 5 kali fidyah, 5 kalinya sebagai denda. Orang yang wajibnya fidyah juga sama. Orang yang wajib fidyah nih, kita punya orang tua nih wajib fidyah 30 hari. Padahal duitnya punya, beras ada, bisa beli beras 30 liter. Sekarang kan beras yang 10 liter kira-kira 140 ya. 140 kali 3 gitu. Jadi 30 liter. Berarti kira-kira 400 lah, 450. 450 ribu punya, 450 ribu lebih dari kebutuhan ada. Syawal belum beli juga, Dzulqa'dah belum beli, masuk bulan haji, akhirnya duitnya kepake buat kondangan kan gitu. Macam-macam. Maka orang kayak gini ketika masuk Ramadan selanjutnya denda tuh. Fidyahnya ditambahin jadi double. Gitu. 30 hari tambah 30 hari lagi. Begitu. Ini yang banyak orang kagak pada tahu, nggak pada peduli juga. Tapi memang ini kewajiban mazhabnya Imam Syafi'i, tidak di mazhab yang lain. Jadi kalau kita, mungkin Bapak Ibu pernah dengar pandangan orang lain apa pandangan ulama yang bilang enggak apa-apa, utang puasa 5 hari, utang fidyah 5 hari, 30 hari biar masuk Ramadan 2 kali, 3 kali tahun Ramadan selanjutnya tetap nilainya 30. Nah, itu pandangan selain mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i mewajibkan tambahan fidyah bagi orang yang menunda kewajiban qada atau kewajiban fidyah sampai masuk Ramadan selanjutnya. Kecuali nundanya pakai uzur, punya uzur. Masuk bulan Syawal, mau bayar fidyah buat emaknya, buat bapaknya. Cuman kan habis habis Ramadan nih ada daftar ulang Ustaz, anak saya mau ujian, mau masuk SMP, akhirnya duitnya kepake, punya uzur tuh. Duitnya ada 700, 800 bahkan sejuta, tapi kan buat kebutuhan Ustaz. Ini buat cicilan rumah sekian, buat cicilan motor sekian, beli susu anak sekian, malah istri panci juga nyicil kredit itulah kan itu. Ini bayar. Ini kebutuhan nih. Pokoknya kalau kebutuhan apa duit yang ada kepake buat kebutuhan tuh namanya uzur. Gitu. Sama kayak orang sakit. Habis Syawal ibu hamil kan kudu kodok. Habis habis Ramadan masih nyusuin kan gitu. Sampai masuk Ramadan selanjutnya masih nyusuin lagi. Beres nyusuin dia hamil lagi kan gitu. Itu kan kagak ada waktu tuh. Itu punya uzur.
Ini yang denda fidyah ini yang tidak punya uzur. Udah tahu wajib utangnya 5 hari, nggak kodok-kodok 5 hari. Udah tahu wajib fidyahnya 30, nunda. Sampai sekian tahun begitu, orangnya udah meninggal baru pada kerepotan. Gitu. Bayar fidyah, ngambil duit dari warisan. Ahli waris yang lain marah-marah kan. Gitu. Lu ngapa ngambil dari warisan? Ya kan emang utang bapak ini gitu. Tapi kenapa nggak dari dulu kan gitu. Akhirnya jatah gue jadi berkurang ini gara-gara fidyah. Gitu. Jadi kalau nundanya tanpa uzur kena kewajiban fidyah. Itu 3 orang. Orang tua renta, orang yang sakit kagak sembuh-sembuh, yang ketiga ini fidyah sebagai kewajiban denda tambahan, yaitu orang yang menunda sampai masuk Ramadan selanjutnya. Nah, yang keempat ini juga mazhab Imam Syafi'i, yaitu ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa sebab khawatir terhadap bayinya saja. Khawatirnya sama bayinya doang, sama badannya dia nggak khawatir. Ada ibu-ibu nggak puasa. Mbok kenapa nggak puasa kok? Gue lagi hamil. Emang kalau puasa kenapa? Gue kesian sama orang tua kan gitu. Nah, emang puasa nggak puasa kenapa? Gue kesian sama bayi gue. Ntar kalau gue puasa susunya kering. Kalau susunya kering anak gue nggak ada asupan makan gitu. Jadi khawatirnya sama bayinya aja. Emang empok kagak khawatir sama badan? Gue mah kagak mikirin badan gue. Gitu. Gue mah nggak mikirin badan gue mikirin orang gue aja. Nah, ini kalau dia ngomongnya bener begitu tuh. Orang yang khawatir terhadap jiwa yang bukan jiwanya, maka kewajibannya kodok juga kewajiban fidyah. Bayar dua-duanya. Kodok juga, fidyah juga. Kenapa kodok juga dan fidyah juga? Sebab dalam Al-Quran yang disebutin oleh Allah itu 3 orang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, orang yang sakit dan dalam keadaan safar, fa'iddatun, maka qada puasanya. Kan begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang yang tidak lagi mampu puasa bayar fidyah. Safar, sakit, qada. Orang tua uzur, orang tua renta tidak mampu fidyah. Maka orang-orang yang kagak puasa, apa kewajiban bayarnya? Ngikutin 3 ini aja, dimirip-miripin. Miripnya orang sakit, qada. Mirip orang safar, qada. Mirip orang tua uzur, fidyah. Nah, sedangkan ibu hamil dan menyusui, ini teksnya kagak ada. Teks syariatnya, Al-Quran kagak nyebut, Nabi Muhammad SAW juga kagak nyebut. Maka itu ulama berselisih soal ketentuan ibu hamil menyusui. Jadi kan ada masalah agama yang ulama berbeda tuh gara-gara teksnya kebanyakan. Ada teks 1, teks 2, teks 3, teks 1, teks 2, teks 3 ini masing-masing kayak ada kontradiktif. Walaupun kontradiktifnya namanya nisbi, relatif. Ini kontradiktif bagi orang yang kagak ngerti. Ulama yang ngerti bisa nyambungin. Ulama berselisih tuh. Atau bisa jadi ulama berselisih karena teksnya kagak ada. Emang gak ada teksnya. Jadi maka itu mereka beristihad. Kayak jumlah rakaat tarawih itu kan bukan berselisih, bukan karena teksnya berbeda-beda, karena emang kagak ada teksnya. Nggak ada yang nyebutin jumlah rakaat tarawih itu berapa. Kalau yang disebutin Sayyidah Aisyah itu kan sholat malam di Ramadan, di luar Ramadan kan begitu. Yang namanya Ramadan tarawihnya nggak disebutin qiyam Ramadan. Yang Nabi Muhammad SAW sholat tarawihnya 3 malam tuh, malam 23, malam 25, malam 27 di Masjid Nabawi. Itu kan nggak disebutin jumlah rakaat berapa. Pokoknya disebutin malam 23 beresnya menjelang subuh. Malam 27, malam 25 beresnya sepersetengah malam, malam 27 beresnya seperempat malam. Jumlah rakaatnya enggak ada. Makanya ulama berselisih. Ini juga sama, teksnya kagak ada. Maka ibu hamil dan menyusui yang khawatir terhadap jiwanya, yang terkhawatir terhadap jiwa bayinya, bukan jiwanya, ini diperselisihkan oleh ulama. Kata mazhab Imam Syafi'i, dia mirip orang sakit bukan, sebab dia tidak khawatir terhadap jiwanya. Dia mirip orang tua juga enggak, sebab aslinya mampu puasa ini begitu. Puasa enggak berat, cuman ada yang dikhawatirin aja kan begitu. Maka karena tidak mirip dua-duanya,
ini kita wajibin qada juga, fidyah juga. Qada kenapa? Qada sebab emang hari itu dia gagal puasa. Fidyah kenapa? Karena dia mengkhawatirkan jiwa yang bukan jiwanya. Jadi zaman dulu ada orang yang kagak puasa bukan gara-gara dia, tapi dia ngurusin emaknya, dia ngurusin bapaknya, atau kalau bahasanya dia ngurusin tuannya. Tuan saya sudah uzur, dia budak. Tuan saya sudah uzur. Kalau saya puasa, tenaga saya kurang, saya nggak bisa ngurusin kewajiban saya. Maka dia kagak puasa. Dan dalam masalah maqasid syariah, orang ini kagak salah. Sebab menjaga jiwa itu bagian dari maqasid syariah. Dia kagak puasa untuk nyelamatin emaknya. Dia nggak puasa untuk ngurusin bapaknya. Dalam agama diterima alasannya, cuman kewajibannya nanti qada plus fidyah. Sebab dia kagak puasa bukan karena jiwanya, tapi karena jiwa orang lain. Gitu. Ini ibu hamil menyusui juga sama. Kalau alasannya begitu, kalau alasannya gua kagak puasa mah kesian sama orang gua, gitu. Jadi kalau dia khawatir terhadap jiwa baiknya, wajib qada, wajib fidyah. Ini bentuk kehati-hatian ulama Syafi'i dalam masalah yang statusnya ini kita masih bingung. Ini mirip orang sakit apa mirip orang tua, gitu. Sama kayak mazhab Syafi'i ketika menghukumi hewan dua alam. Tahu hewan dua alam? Di air hidup, lama hidupnya, di darat juga bisa hidup, lama hidupnya. Ini ketika hewan dua alam ini mau dikonsumsi, kita ngambil hukum darat apa hukum laut nih? Kalau hukum darat, hewan yang mau kita konsumsi kudu disembelih, kan ya? Sembelihnya di leher. Kalau dia hewan buruan, boleh ditembak, tapi sekali tembak kudu mati. Sekali panah kudu mati, begitu. Kalau dia mati sendiri tanpa sembelih, jatuhnya bangkai. Itu hewan darat begitu. Hewan laut kagak mesti dipotong, sebab mati sendiri hewan laut jadi bangkai, bangkainya suci. Ketika kita nemu kepiting ini di darat hidup dia. Kalau darat hidup potong dah. Apa yang dipotong kalau kepiting itu? Kan ya, apa yang dipotong? Iya. Lah dia kan di laut. Udah gak usah motong, kita gecek aja jadi bangkai, matinya suci, ini bangkainya suci gitu. Jadi kan bingung nih, mau hukum darat apa hukum laut? Maka karena hukum darat, hukum laut tidak berkenan ini, bingung kita, ulama Syafi'i kita haramin. Karena ketika ikhtalatul halal wal haram, faghulibatil haram. Maka kalau ada halal haram bercampur, kita menangkin yang haramnya supaya sebagai bentuk hati-hati kita tinggalin. Begitu bermain. Cuman kalau fatwa MUI kepiting halal. Kalau di kitab-kitab Syafi'i kepiting haram sebab hidup di dua alam. Gitu. Saya sampai sekarang masih tuh megang apa yang disebut di kitab. Kalau di kitab bilang haram enggak mau. Kalau ditraktir boleh tuh pakai fatwa MUI gitu. Kalau ditraktir gitu. Iya. Kalau duit sendiri ogah ada gitu. Kalau di sini mau ogah gitu. Kita bilang haram. Kan ya? Fatwa MUI bilang boleh. Itu begitu modelnya. Jadi ke status yang tidak pasti ini membuat kita khawatir jatuh kepada kemaksiatan, keharaman, maka udah wajibin dua aja dah. Fidyah wajib, qada juga wajib. Sebab dia batal puasa bukan karena badannya, tapi karena jiwa orang lain. Nah, tapi kalau ibu hamil menyusui dia tidak puasa khawatir sama badannya, saya nggak puasa Ustaz, lagi hamil. Kemarin periksa di dokter saya nggak boleh puasa sebab badan saya nih kata orang kampung badannya ringkih, tahu ringkih? Kena angin dikit sakit, itu kan ya. Udah badannya kurus kurang sehat, pas lagi hamil langsung opname. Kan ada tuh perempuan gitu tuh. Ini kalau saya puasa nggak ada asupan gizi, sayanya Ustaz, pala melayang ini gitu. Makanya saya nggak puasa, ya kayak orang sakit jatuhnya. Maka qada nanti. Jadi dia khawatir sama jiwanya. Begitu juga menyusui, dia khawatir terhadap jiwa saya. Tiap hari kan anak saya masih nyusunya lagi kencang Ustaz. Saya kalau nggak makan nggak minum nih, masya Allah, badan saya jadi nggak enak gitu. Jadi dia khawatir terhadap badannya. Maka kalau dia khawatir terhadap badannya,
Baik dia khawatir terhadap orok atau tidak, kalau dia khawatir sama badannya, dia mirip orang sakit. Gitu. Maka nanti setelah Ramadan qada. Ini pandangan Syafi'i begitu. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, setidaknya ini dua mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abi Hanifah membedakan ibu hamil menyusui dari apa dia khawatirkan. Kalau khawatir terhadap jiwanya, kayak orang sakit qada. Kalau khawatir terhadap oroknya aja, dia bayar qada, bayar fidyah juga. Nah mungkin Bapak Ibu pernah dengar pandangan lain. Katanya kalau ibu hamil nyusui bayar fidyah aja Ustaz. Ada memang pandangan seperti itu tuh. Kalau nggak salah tuh sahabat yang ngomong tuh sahabat Ibnu Umar. Dan madhab yang memakai pandangan ini kalau nggak salah nih madhabnya Imam Malik kalau nggak salah. Jadi apapun alasannya, tapi mesti dicek lagi nih. Apapun alasannya ibu hamil menyusui itu bayarnya fidyah, katanya begitu. Tapi pandangan ini kan yang ngomong satu sahabat aja. Jadi kalau urusan sahabat Nabi ini satu pandangan sahabat tidak mutlak kudu kita pakai. Kecuali seluruh sahabat bersepakat jadi ijma, menyelisihinya kagak boleh haram. Tapi kalau satu sahabat bilang A, satu sahabat bilang B, berarti nggak mesti nih. Nggak mesti kudu ngikutin. Tidak berarti kita mengingkari, cuman sebagai apa khazanah keislaman, pandangan sahabat itu tidak mutlak wajib diikuti kalau itu tidak disepakati oleh seluruh sahabat. Beda cerita kalau tarawih berjamaah, itu kan disepakati oleh seluruh sahabat. Ketika Sayyidina Umar bikin itu berjamaah, tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Maka sebagian ulama bilang seakan-akan sunnahnya berjamaah sholat tarawih itu ijma, kesepakatan seluruh para sahabat Nabi yang wajib ditaati. Artinya orang yang mengingkari kesunahan berjamaah tarawih dosa gitu. Sebab kesunahan berjamaah itu disepakati oleh seluruh sahabat Nabi. Itu dia soal fidyah. Kalau kodonya kan biasa ya, orang sakit, orang musafir, kalau dia tidak puasa. Cuman ini pentingnya nih. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang musafir itu boleh kagak puasa kalau safarnya dari malam. Habis maghrib dia jalan. Ketika datang waktu subuh kan musafir tuh statusnya tuh boleh nggak puasa. Malamnya boleh kagak niat. Tapi kalau orang safarnya tengah hari, kan waktu wajib tuh mulai waktu wajib tuh subuh. Ketika datang waktu subuh hari, kalau orang kagak punya uzur, kagak boleh kagak puasa. Kudu puasa. Datangnya waktu subuh, uzur punya gak? Enggak. Sakit gak? Kagak. Safar? Belum. Orang tua? Enggak, saya enggak tua. Berarti wajib puasa. Ketika orang sudah masuk pada satu ibadah, lalu di tengah hari dia melakukan perjalanan, itu perjalanan tidak boleh membatalkan ibadahnya kecuali membahayakan. Kecuali perjalanan membahayakan. Semua ibadah, bukan cuma puasa. Orang kalau udah masuk ibadah kagak boleh batalin sengaja. Kita udah sholat nih, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu di depan kosong. Kagak boleh kita batalin sholat cuma buat maju tuh. Maka majunya tetap dalam keadaan sholat, nggak boleh batalin. Jadi orang yang sudah masuk pada satu ibadah tidak boleh dibatalkan sengaja. Gitu. Wala tubtilu amalakum, itu pandangan Syafi'i begitu. Maka orang yang lewat waktu subuh kemudian jalannya safar setelah siang, dia udah melewati setengah hari puasa atau sebahagian dari hari wajib puasa dalam keadaan yang tidak punya uzur. Maka dia wajib terusin puasanya sampai maghrib kecuali memang perjalanannya membahayakan. Capek begitu ya, desek-desekan kanan kiri, pokoknya kayak orang zaman dulu tuh, kanan megang bungkusan, kiri megang bungkusan, anak tiga nempel semua di sini gitu. Kan ada tuh zaman begitu tuh. Itu capek tuh kayak gitu, boleh batal. Kalau kita nyaman duduk di apalagi kelas eksekutif full kereta, di pesawat kelas bisnis, nyaman banget kan ya. Jadi tidak perlu. Dan orang kita tuh kalau diajakin batal pada demen gitu. Makanya jangan nyontoh-nyontohin gitu. Jangan nyontoh-nyontohin batal. Bener sih ada pandangan yang bilang boleh, bener gitu. Cuma nih pandangan bagus kan nih kalau kita pakai gitu. Kalau kata orang kampung tuman, orang kita tuh tuman.
Diajakin batal pada demen begitu. Oke. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. 2 kali Ramadan lewatnya ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama soal beres Ramadan masih punya utang tapi mau puasa Syawal. Sebenarnya tidak ada syarat kalau mau puasa Syawal kudu Ramadan beres, itu nggak ada syarat. Orang boleh puasa Syawal dalam keadaan utang puasanya belum dibayar. Cuman pahalanya kurang aja. Kan kata Nabi Muhammad, orang yang puasa Syawal 30 tambah 6 hari Syawal seperti puasa setahun. Sebab setahun itu kan 360 hari. Kan ya? Orang kaya 360 65. Orang kalau puasa Ramadan 30 hari, itu setiap pahala satu hari kan dikalikan 10. Itu ketentuannya orang muslim gitu. Satu ibadah dikalikan 10. Jadi 30 hari itu jatuhnya 300. 6 hari Syawal kali 10 jadinya 60, 300 tambah 60 360. Kalau dia di Ramadan baru beres 20 hari misalnya, masih ada 10 hari lagi. Syawal 6 hari. Jadi jatuhnya 260 hari. Nah, itu ibaratnya pahalanya kagak nyampe Desember tuh, pahalanya cuma sampai Desember September doang gitu. Jadi pahalanya nggak sempurna setahun begitu. Sah itu puasa Syawalnya. Itu kalau orang mau puasa. Tapi memang kalau yang bisa puasa mendingan sekalian qadha kan begitu. Boleh nggak kalau qadha sekalian Syawal? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau orang mau puasa Syawal sekalian qadha, maka niatnya niat yang wajibnya. Jangan niat Syawalnya. Jadi kalau mau digabung nih, qadha sama Syawal, niatnya niat qadha, malamnya tuh niat qadha, jangan niat Syawal. Kalau dia niatnya Syawal, Syawal doang yang dapat, qadhanya nggak dapat. Tapi kalau dia niat qadha, Syawalnya dapat. Kalau itu pas hari Kamis, Kamisnya dapat. Kalau itu sekalian ayamul bid 14, 15, 16 dapat ayamul bid juga. Gitu. Jadi kalau niatnya wajib, semua ibadah-ibadah sunnah tuh dapat itu. Tapi kalau niatnya sunnah, yang sunnah itu doang yang dia dapat. Itu masalah tasyrikun niyah. Masalah penggabungan niat. Kalau wajib sama sunnah boleh digabungin asal yang disebut wajibnya. Sunnah sama sunnah boleh digabungin tanpa niat, semua sunnah dapat. Qobliyah subuh sama tahiyatul masjid sunnah. Orang yang datang langsung qobliyahnya dapat, sunnah tahiyatul masjid juga dapat. Gitu. Kalau sunnah mah. Tapi kalau wajib sama wajib gak boleh. Dia punya kodok nih. Dia punya kodok 2002, punya kodok 2023, punya kodok begitu. Itu digabungin lah 2 puasa sehari kagak bisa. Itu 2 wajib tuh nggak boleh. Kemudian yang kedua benar itu tadi, kalau orang 2022 punya utang, 2023 punya utang, baru bayarnya 2024, maka 2 kali Ramadan lewat. Sebab 2 kali Ramadan lewat, maka dendanya 2 fidyah. Jadi kalau 5 hari dia punya utang, 5 hari plus 10 fidyah. 5 fidyah lewat 2023, 5 fidyah lewat 2024. Sebab udah 2 kali Ramadan. Jadi dendanya berlipat. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Oke?
Niat puasa qada sama kayak puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an qada'i ramadhana, disebutnya apa? Sanatal madi. Nah, cuman kalau memakai bahasa Arab agak ribet, pakai Indonesia aja. Saya besok niat puasa kodok Ramadan tahun kemarin lillahi ta'ala gitu. Sebutin puasanya, sebutin kodoknya, sebutin Ramadannya sama tahun kemarinnya gitu. Saya niat puasa besok kodok Ramadan tahun kemarin lillahi ta'ala gitu. Niat malam. Jadi kagak boleh pagi-pagi, sama kayak puasa Ramadan niatnya di malam hari gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dua hal yang perlu kami tanyakan. Ini kayaknya menyangkut khilafiyah. Jadi kami sebagai panitia siswa setiap tahun di masjid ini, dulu di awal-awal untuk fidyah itu kan kami memberikan bahan mentah, artinya dia membayarkan uang, kami kasihkan besar. Ya. Tapi silsilahnya sambil belajar, ternyata katanya kurang afdol. Sebagaimana tadi yang Ustaz kutip ayat itu ya, yang afdol katanya memberikan makanan soal muslim itu. Akhirnya beberapa tahun ke sini, walaupun kami repot, kami berusaha memasak atau menyediakan makanan. Kemudian menjelang buka puasa itu kami bagikan kepada yang berhak. Itu satu. Yang kedua, di sini juga ada hilafiyah juga. Apakah itu perlu bayar fidyah atau tidak? Karena saya diskusi juga dengan teman. Umpamanya, kira-kira 5 bulan yang lalu bapak saya meninggal. Karena saya itu bayar fidyah itu. Karena saya belum dengar nih. Kan kalau bayi baru lahir itu bilang itu harus bayar zakat ya. Ya. Jadi saya bingung. Akhirnya bagaimana ini? Jadi katanya dua ada yang pertama tadi, yang kedua apakah yang sudah meninggal 5 bulan yang lalu, tapi dalam tahun ini apakah masih perlu bayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, yang pertama nih, panitia di masjid itu bukan amil. Karena bukan amil itu dia nggak punya wewenang untuk ngoplos atau merubah pemberian muzaki atau munfik atau mukafir. Mukafir tuh yang bayar fidyah, bayar kafarat untuk diberikan kepada fakir miskin. Karena kita bukan amil, kita nggak punya nih kuasa untuk ngoplos. Beras A kita campur sama berasnya si B. Haji Fulan datang bawa beras 5 liter zakat buat dia sama keluarganya. Yang lain bawa zakat fitrah. Ini sebegitu kita terima, sebegitu kita kasih ke fakir miskin. Kalau kita panitia yang bukan amil. Sebab yang boleh ngoplos tuh cuman amil. Panitia masjid bukan amil. Kecuali ada UPZ-nya nih yang dapat surat resmi dari Basnas gitu. Panitia itu kan ngangkat sendiri, kerja sendiri, ntar bubarin sendiri dia begitu. Amil zakat bukan begitu. Amil zakat itu ditunjuk sama penguasa. Penguasa kita presiden ngasih mandat Kementerian Agama, Menteri Agama bikin Basnas. Jadi orang yang dapat surat dari Basnas itu namanya amil. Boleh dia ngoplos. Ini ada orang bayar fidyah, kita masakin aja. Boleh. Tapi kalau panitia zakat tuh bukan amil. Dia cuma nolongin orang. Jatuhnya bahasa kita ketitipan. Tahu ketitipan? Namanya orang nitip, nerima segitu, ngasih segitu lagi. Itu namanya ketitipan. Berarti kagak boleh ngambil zakat. Emang kagak boleh ngambil zakat. Namanya panitia, kecuali kalau panitianya miskin, dapat sebagian. Nah, itu juga sama fidyah. Jadi kita ini jatuhnya ketitipan. Segitu kita terima, segitu kita bayarin. Biarpun mungkin orang yang datang salah, misalnya nih, fidyah itu cuma 1 liter 1 hari atau 15.000. Dia bayarnya sampai 20.000, dia bayar sampai 50.000 begitu. Kita bilangin, Pak, ini fidyah nih mestinya cuma 15.000.
Ah, enggak, kata Ustadz Fulan kata 50.000. Ya udah 50 kita terima, 50.000 kita sampein gitu. Udah kita bilangin soalnya, kecuali dia revisi. Oh iya 15.000 ya, berarti 35-nya masa ya mau dikembaliin kan begitu. Kagak enak kan ya. Udah buat sedekah buat masjid. Nah itu buat sedekah boleh itu. Gitu. Jadi panitia itu ketitipan. Segitu nerima, segitu kita apa namanya sampaikan begitu. Jadi beras jangan dioplos, fidyah juga jangan dirubah. Karena memang itu kecuali itu tadi kalau kita nih amil. Amil tuh dapat dana sekian juta, dana zakat, diolah dananya jadi A, jadi B, jadi C. Amil nggak apa-apa, dia punya wewenang untuk itu. Tapi kalau yang namanya panitia itu namanya sukarelawan. Dapat ketitipan dana zakat, fidyah maka diberikan sebagaimana dia menerima. Kemudian yang kedua soal orang meninggal. Jadi fidyah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fidyah itu denda atas kewajiban yang ditinggal. Dia ganti, dia denda atas kewajiban yang ditinggal selagi hidup. Dan kewajiban tertentu aja kan yang wajib fidyah. Maka ketika orang meninggal dunia tanpa ada kewajiban yang ditinggal, nggak ada kewajiban yang nyangkut, maka nggak ada fidyahnya. Gitu. Itu dia, saya juga nggak tahu kenapa orang kalau meninggal tuh atau bayar fidyah. Padahal dulu bapaknya rajin puasa, sholat kagak pernah ditinggal gitu. Tapi namanya fidyah. Ya kita terima, maka jadi sedekah ini fidyahnya. Apa berasa jadi sedekah. Insyaallah jadi tambahan amal. Nah, jadi tidak ada kewajiban fidyah kecuali ada kewajiban yang ketinggalan belum dilaksanain gitu. Pokoknya fidyah itu sebabnya kewajiban, bukan sebabnya kematian. Yang kewajiban yang disebabkan kematian itu mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin tuh kewajiban sebab kematian. Kewajiban sebab kematian itu di dalamnya tidak ada fidyah. Fidyah itu kewajiban sebab kewajiban yang ketinggalan. Gitu. Jadi kalau orang meninggal udah, Ustaz saya orang tua saya meninggal, cuman saya nggak tahu dia dulu puasa apa enggak ya. Kita kalau kagak tahu kagak dituntut sama syariat. Sesuatu yang kita kagak tahu syariat kagak bakal nuntut, tenang aja. Kecuali kita tahu kagak dikerjain, kita abaikan, itu yang kagak boleh. Sesuatu yang kita tidak tahu syariat nggak bakal nuntut kita. Oke? Kayak sekarang lagi rame nih di mana? Kan sekarang mall rame lagi nih orang pada belanja. Kita masuk mall nih, mau kencing, kita masuk toiletnya, kita kagak tahu tuh. Sebelum kita jangan-jangan dia ngencingin gagang pintu. Sebelum kita nih ada kan ya, kita dituntut gak untuk jadi kena najis tuh? Mau tangan gua enggak. Kita tidak dituntut sama yang kita gak tahu. Gitu, yang kita tahu aja yang kita dituntut. Oke? Ada lagi? Mana? Udah. Udah pagi. Udah. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan fisik serta materi agar cita-cita baik yang kita impikan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman salihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.